إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون رحمكم الله segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang telah mengutus kepada kita sebaik-baik utusan dan telah menurunkan kepada kita sebaik-baik kitab suci. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad abduhu wa rasuluh, nabinya dan rasulnya, yang telah dengan penuh amanah menyampaikan risalahnya sehingga meninggalkan agama ini dengan begitu jelas, sehingga tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau telah tunjukkan jalannya, dan tidak ada sedikit pun kejelekan kecuali beliau telah peringatkan darinya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah atas Nabiullah Muhammad SAW, kerabat serta sahabatnya, juga bagi mereka yang mengikuti jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjadi hamba-hambanya yang bersaudara, yang diikat dengan oleh tali iman, yang senantiasa selalu saling sayang menyayangi, cinta mencintai, tolong menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, serta saling menasihati. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan dengan lafaz yang semakna dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha fa yarda lakum an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasikhu ma wallahu Allahu amrakum wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa idha'atul mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kalian untuk 3 hal dan membenci kalian untuk 3 hal. Maka Dia meridhai kalian agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu pun. Dia juga ridha kepada kalian agar kalian berpegang teguh kepada Allah dengan agama Allah dan jangan kalian sekali-kali berpecah belah. Dia juga ridha agar kita selalu menasihati para penguasa yang telah dijadikan Allah sebagai pemimpin kita. 3 hal yang dibenci oleh Allah adalah mengatakan setiap yang dikatakan kepada kita, kemudian terlalu banyak bertanya pada hal yang tidak perlu sehingga membahayakan akidah kita, serta menghambur-hamburkan harta benda yang tidak bermanfaat. Hadirin rahimakumullah,
Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwa Allah meridai kita untuk 3 hal. Allah meridai kita mempunyai 3 sifat yang dengannya insyaallah kita akan berbahagia di dunia dan akhirat. Yang pertama adalah agar kita memurnikan akidah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Ini adalah hal pertama yang harus kita perhatikan hadirin sekalian, karena kita merupakan fondasi kita dalam beragama ini, yang di atasnya dibangun amalan ibadah seseorang. Apabila rusak akidah kita, maka amalan kita pun akan rusak dan tidak mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita baik, maka insyaallah amalan kita akan bernilai sebagai ibadah dan akan bermanfaat amal soleh kita. Yang kedua yang Allah ridha kepada hambanya adalah wa ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan agar kita senantiasa bersatu dalam beragama ini dan tidak berpecah belah. Bersatu dalam hal ibadah, bersatu dalam hal akidah, bersatu dalam hal yang telah Allah tetapkan dalam hukumnya. Sehingga jalan yang harus kita tempuh adalah jalan Rasulullah bersama sahabatnya, jalan yang telah dijamin oleh Rasulullah sebagai firqah an-najiyah, sebagai firqah yang selamat, seperti dikatakan dalam sabdanya, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Maka demikianlah bahwa jalan yang ditunjuk oleh Allah telah ditunjukkan. Jalan itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya. Tidak kita berpikir yang macam-macam sehingga malah justru membahayakan akidah kita, bertanya yang aneh-aneh sehingga tidak lagi sesuai dengan jawaban, sehingga nanti memunculkan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Hadirin jemaah rahimakumullah, umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasrani mempunyai sifat yang sama dengan kaum muslimin sekarang ini, yaitu berpecah belah bagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, dan tidaklah orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpecah belah kecuali sesudah jelas baginya bukti yang nyata. Lihatlah ayat tersebut, perhatikan baik-baik bahwa orang Yahudi dan Nasrani kedua-duanya berpecah belah justru sesudah datangnya al-bayyinah, justru sesudah datang kepada mereka sebuah keterangan yang jelas. Apa sebabnya? Sebab salah satu sebab adalah masing-masing mempunyai pikiran sendiri-sendiri, masing-masing mempunyai alasan-alasan tersendiri yang tidak dibimbing oleh ajaran-ajaran yang telah dibawa oleh Rasul dan para sahabatnya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Dan janganlah kalian bercerai-berai, dan janganlah kalian berselisih seperti orang-orang yang telah diberi kitab kepada mereka, maka bagi mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Maka perhatikan ayat ini dengan jelas bahwa berselisih, berpecah belah bukanlah sebuah rahmat, bahkan dia adalah sebuah azab. Berpecah belah adalah menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Berpecah belah akan mencegah kaum muslimin dari saling tolak menolong. Oleh sebab itu, mengikuti jalan yang Allah dan Rasulnya, mengikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya yang telah mereka tempuh adalah kewajiban bagi kita sekalian, agar kita terhindar dari berpecah belah antara sesama muslim. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian perkara ketiga yang Allah ridha kepada hambanya adalah wa tunasihu ma wallahu Allahu amrakum, dan agar kaum muslimin terutama yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menasihati para ulul amri, untuk menasihati para pemimpin-pemimpin muslim
yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai negeri, yang mempunyai wilayah dan kekuatan. Baik di sini pemimpin yang dipilih maupun dengan jalan yang lainnya, baik dia mendapatkan kepemimpinannya secara sah atau batil, al-haq awil batil. Ketika mereka sudah jadi penguasa, maka wajib bagi kita untuk menaati mereka dalam hal yang ma'ruf. Maka Allah ridha kepada kita sekalian untuk menaati Allah, menaati ulil amri pada hal-hal yang Allah ridha, bukan pada hal-hal yang Allah yang menyelisih kalimat-kalimatnya. Ada ibrah yang sangat baik bagi kita, yaitu cerita Imam Ahmad, bagaimana beliau dipenjara sampai beberapa tahun, bahkan beberapa khalifah, hanya karena sebuah perbedaan pendapat yang sesungguhnya adalah sangat hakiki. Imam Ahmad mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalimat Allah. Penguasa pada saat itu mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Hanya perbedaan ini, tapi sesungguhnya itu adalah perbedaan yang sangat hakiki. Untuk masalah ini, Imam Ahmad dipenjara sampai beberapa khalifah pengganti. Bahkan beliau suatu saat dicambuk sampai tidak bisa berdiri. Datang kepada beliau umat yang mengajak beliau untuk memberontak. Maka kata Imam Ahmad, kami ahlu sunnah wal jamaah tidak melakukan pemberontakan pada pemimpin yang zalim, tetapi kita akan tetap bersabar dan tetap menaati pada hal-hal yang ma'ruf, tetapi tidak pada hal-hal yang batil. Begitulah kisah Imam Ahmad rahimahullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu adalah kandungan hadis yang sangat besar artinya bagi kita, yang apabila kita amalkan insyaallah akan mendapatkan faedah yang sangat besar dan merupakan prinsip-prinsip dasar kita sebagai seorang muslim dalam bernegara, seorang muslim dalam bermasyarakat, seorang muslim dalam pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa liya'buduh wa abana ayati liya'rifuh wa sahhala lahum tariqal wusul ilayhi liyasiluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Adapun tiga hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita sampai mengatakan setiap apa yang dikatakan kepada kita, sehingga akan menimbulkan kacau balau, desas-desus yang selalu kita umbar akan selalu akan menimbulkan fitnah yang tidak terbendung. Dan yang kedua adalah kasratus soal. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika masa wahyu masih turun, banyak bertanya akan menimbulkan sangat banyak kesulitan. Tetapi pada masa sekarang, para thalabul ilmi banyak bertanya adalah mengeluarkan sebuah tuntutan, tapi banyak bertanya pada hal-hal yang tidak perlu juga adalah sebuah hal yang sangat tercela. Menanyakan sesuatu yang terlalu banyak kadang-kadang juga menimbulkan fitnah pada kita sendiri, pada akidah kita dan seterusnya. Seperti kadang-kadang ada sebuah pertanyaan, kalau Allah itu maha kuasa, kalau Allah itu maha besar, apakah dia mampu membuat sesuatu yang maha besar, lebih besar dari dia? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan yang sungguh justru membahayakan pada kita sekalian. Ini bukan sebuah pertanyaan yang kritis, tapi justru pertanyaan yang membahayakan pada kita. Dan yang ketiga adalah idha'atul mal atau menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta yang tidak perlu, membeli sesuatu yang sebelumnya tidak kita perlukan untuk keperluan kita sehari-hari. Nah,
Maka dari itu mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjaga kita dari hal yang tidak Dia ridhai, selalu mentaufiki kita, memberi kita hidayah dan rahmah-Nya kepada kita sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang beruntung. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al bala wal wafa wal fakhsha wal zalazil wal mihan an baladina hadha khassah wa sa'iril buldanil muslimina amah. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairat du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amal wa khairal khawati wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqqil mawazina wa thaqqik imanana wa taqabbal qiyamana wa qawtana wa ruku'ana wa ghfir khatayana wa nas'aluka al-ula min al-jannah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.